Selamat datang Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jose dan Mogot Zoom webinar edisi tanggal 18 Maret 2022 2023. Bareng saya Evan. Buat yang belum kenal, tema Zoom webinar kali ini judulnya Candlestick. Kita akan bahas tentang pattern, sinyal, dan strateginya. Yang sudah hadir ada 10 termasuk saya dan Mas Ben, jadi ada 8. Ngomong-ngomong suara saya jelas ya. Tolong kasih feedback di kolom chat. Oke, suaranya jelas, aman. Dan sebelum saya mulai, izinkan saya jelas menggelegar. Oke lah, izinkan saya eh, ngebahas tentang jasa utama kapital sekuritas dulu. Karena saya tergabung di JUC Sekuritas ya, Jasa Utama Kapital Sekuritas, tepatnya di cabang Daan Mogot. Kantor kami ada di Centro City Residence, jadi ada di kompleks Centro City Residence di daerah Jakarta Barat. Dan silakan mampir ke tempat kami jika Bapak Ibu berada domisili di Jakarta, terus misalnya deket-deket gitu ya, deket-deket dari di daerah Jakarta Barat itu, kalau mau mampir, monggo. Dan jasa utama kapital sekuritas ini kalau kalau aplikasinya ya di nama aplikasinya itu disingkat Join lah. Kalau Bapak Ibu search di misalnya belum belum pakai gitu search di eh, App Store atau Google Play gitu atau Google Play Store gitu namanya Join gitu. Join Mobile 2. Dan kami ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat aplikasi ya, ada empat empat aplikasi. Yang pertama buat di desktop atau laptop atau PC. Yang kedua untuk mobile atau handphone. Yang ketiga handphone Android ya. Yang ketiga untuk iPhone. Dan yang keempat web 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 base ya. Kemudian buat yang belum gabung silahkan join dengan kami, bisa scan scan QR ini atau ketik aja di Google Chrome bit.ly/register JUCS 221. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan hubungi kontak ini Telegram ya. Silakan hubungi kontak-kontak ini, silakan hubungi Miss J, Miss Juni atau Mbak Fiona. Nah, eh kelebihannya benefitnya apa? Benefitnya yang pertama jelas pembukaan rekening tuh 100% online dan Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu nyediain materai. Jadi itu ya keuntungannya open rekening online itu Bapak Ibu nggak perlu nulis-nulis di kertas, nggak perlu bahkan nggak perlu datang kalau misalnya sibuk banget nggak perlu datang ke kantor juga bisa dan nggak perlu menyediakan materai. Kemudian bisa langsung dari handphone buka rekeningnya. Terus mobile apps-nya itu always on. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lagi buka aplikasi di handphone gitu ya, terus buka aplikasi lain gitu. Nah, ketika balik lagi ke aplikasi joinnya nggak tertutup, jadi masih jalan. Jadi enak tuh buat yang mau entry atau mau mau order tuh nggak perlu login ulang, nggak perlu masukin PIN lagi gitu. Terus ada fitur Smart Order. Smart Order ini bisa digunakan untuk yang pertama jelas bikin order beli atau jual. Kemudian bisa dipakai untuk bikin stop loss dan take profit. Nah, bikin order beli atau jualnya ini kalau misalnya Bapak Ibu ada yang Morex, terus di platform MT4 itu kan ada buy limit, sell limit. Nah, itu bisa pakai Smart Order. Terus pasang take profit, pasang stop loss, bahkan sampai ke trailing stop loss-nya. Kemudian ada fitur fitur fast order. Ini untuk yang suka fast trade atau copet-copet ya. Ini akan sangat membantu karena
ordernya akan lebih cepat, akan jauh lebih cepat karena kita nggak perlu ketik-ketik misalnya harga di berapa, terus berapa lot kita bisa setting di awal, kemudian harga-harganya itu terutama kalau misalnya mau amen gitu ya, amen harga itu tinggal digeser-geser-geser gitu aja. Jadi lebih cepat. Kemudian ada data feed AMI Broker real time. Dan ini bisa didapatkan bisa didapatkan eh, hanya dengan minimal transaksi, jadi nggak perlu bayar lagi. Kemudian ada real time selfie list. Selfie list ini list transaksi Bapak Ibu ya, misalnya beli saham A dijual di berapa gitu, yang sudah terjual gitu ya. Nanti tercatat semua di selfie list. Jadi bisa tahu tuh misalnya di satu bulan Februari gitu ada beli dan jual saham apa aja, ada transaksi saham apa aja dan perhitungan ujung-ujungnya cuan atau enggak. Nah, itu tercatat semua. Kemudian yang terakhir nih, one day fund withdrawal dengan catatan dananya ada. Ya kalau nggak ada dananya, duitnya siapa yang di withdraw? Nah, ini fitur yang sangat menarik buat saya karena kadang kadang saya butuh dana untuk sore gitu ya. Pagi-pagi tinggal request withdraw, nanti agak siang masuk gitu, masuk ke rekening. Selama request withdrawnya di sebelum jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada yang ngechat, mobile apps always on di Android, HP saya nggak aktif, tuh buka aplikasi lain terus. Oh nanti, hmm, nanti coba ngobrol-ngobrol. Itu kenapa bisa nggak aktif? Harusnya sih aktif ya, karena karena di handphone saya download dari Play Store aktif. Coba nanti kita ngobrol ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Kalau nggak, kita langsung lanjut ke candlestick-nya. Loh, kok nggak gerak? Nah, ini dia. Candlestick, buat yang sudah paham, sudah ngerti, sudah ngelontok tentang candlestick, sudah trading, ya kemungkinan besar yang hadir sudah ngerti lah ya tentang candle. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja ini refresh. Buat yang belum ngerti, kita bisa diskusi bareng di sini. Nah, candlestick ada tiga komponen yang membentuk membentuk satu candle, yaitu upper shadow, real body, dan lower shadow-nya. Shadow ini biasa juga disebut dengan wick ya, tapi enak sebut shadow sih. Saya sebut shadow aja lah. Nah, di upper shadow itu ada informasi harga tertinggi yang pernah dibentuk. Kemudian di lower shadow-nya itu ada informasi harga terendah yang pernah pernah di dicapai atau dibentuk. Kemudian di real body-nya itu ada informasi harga pembukaan dan harga penutupan. Untuk candle bullish, untuk candle bullish biasanya bukan biasanya sih ya, pasti harga penutupan pasti di atas harga pembukaan. Dan untuk harga high dan low itu tetap di ujung harga high atau informasi harga tertinggi itu tetap posisinya di ujung atas shadow atas ya, upper shadow. Kemudian informasi harga low itu tetap di ujung bawah, lower shadow. Yang membedakan antara candle bullish dan bearish adalah kalau candle bullish harga penutupan berada di atas harga pembukaan. Sedangkan kalau candle bearish harga penutupannya di bawah harga pembukaan. Dan karena candle ini memiliki body ya, jadi penampilannya tuh beda kayak bar chart gitu. Eh, Kalau bar kan tampilannya gini, aduh anggap aja lurus lah ya. Nah, gini doang. Nah, karena kalau candle ini ada bodinya, maka untuk lebih mempermudah visual, itu juga diwarnain bodinya untuk membedakan mana yang bullish dan mana yang bearish. Umumnya candle bullish diwarnai dengan warna putih dan candle bearish diwarnai dengan warna hitam umumnya. Tapi juga bisa juga warna lain, misalnya warna hijau untuk candle bullish
dan warna merah untuk candle bearish. Ada juga yang mewarnai candle bullishnya warna biru itu bebas, tapi umumnya warna putih, bodinya warna putih ini untuk candle bullish dan hitam untuk candle bearish. Umumnya sih gitu. Terus, nah karena candle itu dibentuknya kan berawal dari harga pembukaan. Terus dia naik turun naik turun naik turun naik turun sampai terbentuklah harga penutupan. Nah, oleh karena itu akan ada banyak bentuk ya, akan ada banyak bentuk yang akan ada banyak bentuk candle yang mungkin terjadi. Nah, contohnya seperti ini dan masing-masing bentuk yang masing-masing candle yang terbentuk itu memiliki informasi sendiri, maksudnya memiliki sifat atau ya sifat lah ya, sifat informasi sendiri. Misalnya, kalau Bapak Ibu ini ada 10 ya, ada 10 contoh bentuk candle contoh aja. Dan nomor, saya kasih nomor 1 sampai 10, satu paling kiri, 10 paling kanan. Nah, di candle yang nomor 1 yang paling kiri, candle ini nggak ada shadow-nya, full body, satu candle ini full body semua, cuman body semua, nggak ada shadow atas, nggak ada shadow bawah. Nah, candle yang seperti ini memiliki sifat yang lebih bullish ya, lebih lebih bullish daripada candle yang memiliki ekor di bawah. Jadi kalau dilihat dari contoh-contoh ini, semakin ke kiri itu semakin candlenya semakin bullish atau sifatnya tuh lebih bullish ya. Dan semakin ke kanan itu makin kurang bullish. Nah, kalau dilihat di candle nomor 2 misalnya, opennya di sini. Kemudian dia sempat turun. Ternyata setelah sampai di harga low, ada dorongan dari pembeli atau dorongan dari si bull, si banteng, sampai mendorong harga kembali ke harga open dan bahkan naik ke harga open, naik 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 sampai ditutup di atas sini. Nah, jadilah candle seperti ini. Sedangkan candle yang nomor 3 ini open di sini. Terus sempat turun panjang sekali ke bawah. Sampai di harga low, ternyata market sepakat ini harga sudah rendah dan mungkin ini juga ketemu area support gitu ya. Jadi muncul dorongan-dorongan dari buyer atau si bullnya itu bangkit lagi, dorong terus harganya sampai balik ke harga open, bahkan berhasil ditutup di atas harga open. Close-nya di sini. Nah, candle yang seperti ini, eh, candle yang apa namanya? Yang tiga kiri lah ya. Tiga kiri itu biasanya munculnya di awal-awal tren ya. Kalau yang tiga ini mungkin di area support dia kasih sinyal rebound. Terus kalau yang satu dua ini mungkin dia muncul ketika breakout resisten, bikin mengkonfirmasi tren bullish. Nah, ini biasanya muncul-muncul di awal tren bullish atau uptrend, di awal uptrend. Sedangkan candle yang posisinya di tengah-tengah ini biasanya muncul di tengah-tengah tren. Jadi tren udah jalan tuh. Tren udah jalan. Kalau bullish ya candlenya udah banyak yang higher higher low. Terus apa namanya? Ya trennya udah jalan. Nah, itu biasanya candlenya munculnya yang di 4567 ini. 456 lah. Sedangkan candle yang banyak shadow atasnya dan shadow atasnya panjang-panjang ini biasanya muncul di akhir-akhir tren ya, akhir-akhir uptrend. Berarti kalau ini candle bullish berarti muncul di akhir-akhir uptrend atau di ujung tren bullish. Kenapa? Karena sudah banyak tekanan dari penjual yang muncul atau sudah banyak tekanan bearish yang muncul. Misalnya nih candle yang nomor 10 dibuka di bawah sini tanpa bikin low, tanpa turun dulu langsung ngegas naik kan sampai high di sini, sampai bikin harga tertinggi di sini. Ternyata
market sepakat di situ harga sudah mahal. Jadi muncullah tekanan jual. Si beruangnya muncul tuh, ditekan oleh si beruang, si bearnya muncul, neken-neken terus tekanan jual sampai ternyata di periode penutupan candle ini ditutup di. Nah, meskipun penutupannya di atas pembukaan, tapi meninggalkan jejak shadow yang jauh lebih panjang daripada body. Nah, eh, candle yang seperti ini itu lebih memiliki sifat negatif ya daripada candle yang nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga. Kenapa negatif? Karena tekanan jual yang muncul itu meninggalkan shadow yang jauh lebih panjang daripada panjang bodinya. Nah, ini lebih memiliki sifat negatif. Makanya semakin ke kanan itu semakin kurang bullish candlenya meskipun sama-sama ditutup di atas harga pembukaan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chat ya. Bisa langsung tulis aja di kolom chat karena mikrofon dan kameranya saya matiin supaya rekamannya enak. Terus, next. Nah, kalau candle bearish gimana? Candle bearish pada dasarnya sama aja. Sama aja. Ada yang satu candle dibentuk tanpa shadow atas dan bawah. Ini sifatnya ya paling bearish lah. Biasanya orang menyebut bearish Marubozu, Marubozu candle ya yang full body ya. Nah, kayak ini juga kalau ini yang nomor satu ini berarti bullish Marubozu, yang ini bearish Marubozu. Yang penting kalau full body panjang, nah itu sifatnya uh, paling bearish lah, gitu bearish banget. Kemudian ada candle yang ninggalin jejak shadow atas. Ini masih bearish, masih candlenya masih bearish karena tutup di uh, close-nya di bawah, open-nya di atas. Nah, ini juga masih terbilang besar bearish-nya karena shadow-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan real body-nya. Ini kan proses terbentuknya buka di atas nih ya, buka di atas. Sempat naik terus ketika sampai di harga tertinggi sini, tekanan jual mulai muncul dan menekan harga sampai kembali ke harga pembukaan, bahkan lebih bawah dari harga pembukaan dan ditutup di jauh di bawah harga pembukaan. Nah, ini otomatis sifatnya masih bearish. Ada pertanyaan, kalau candle bull nomor satu munculnya di ATH gimana? Bisa jadi munculnya di ATH, bisa jadi di ATH atau maksudnya bukan berarti itu bukan berarti candle yang satu dua ini muncul selalu di awal-awal tren, enggak, bisa jadi di atas juga udah naik gitu ya terus muncul juga bisa. Itu berarti kan pada waktu itu market lagi optimis banget gitu kan ya, tren bullishnya masih di confirm dengan si candlenya, si candle nunjukin kalau oh ini masih optimis loh. Nah, kayak gitu. Bukan berarti candle yang satu dua ini selalu muncul di awal tren bullish, tapi enggak. Tapi biasanya itu muncul di awal-awal tren bullish, di awal pembentukan uptrend gitu ya, baru breakout resisten kayak atau baru rebound seperti itu. Kalau candle yang seperti ini muncul di atas ya bagus. Terus kalau misalnya candle yang nomor satu, yang candle bearish nomor satu ini muncul di bawah, ya jangan ditadah. Tinggal gitu aja. Nah, kalau untuk menyikapinya, misalnya di ATH nih ya muncul candle candle yang candle bullish nomor satu. Nah, itu ntar eh, ntar di belakang ada strategi tradingnya. Nah, ini kita cerita tentang psikologis candlenya dulu.
Kemudian yang tadi nomor berapa? Dua. Nah, untuk yang nomor tiga ini juga terhitung candlenya bearish ya. Psikologis, secara psikologis dia kasih sinyal yang negatif. Nah, apalagi kalau misalnya tren turun nih, tren turun terus muncul sinyal ini. Nah, hati-hati ketika tren turun muncul sinyal nomor tiga, muncul muncul candle yang nomor tiga ini, eh nggak harus seneng dulu. Karena ketika dia dibuka di sini, dibuka di sini, terus sempat naik nih, sempat naik. Nah, sampai harga tertinggi, sampai bikin high, tekanan jual muncul, tekanan jual muncul, gede banget tekanan jualnya, sampai bikin harganya balik lagi ke bawah harga open dan ditutup di bawah harga open. Artinya, ya upaya dia untuk bikin harga naik itu masih belum disepakatin lah ya. Kecuali besoknya ada candle yang berhasil tutup di atas high-nya ini, itu beda cerita lagi. Tapi kalau cuman sampai candle ini aja, itu bukan sinyal pembalikan ya, hati-hati. Begitu. Secara psikologis, karena secara psikologis tekanan jualnya masih masih gede. Terus yang candle tengah, yang bagian tengah ini ya, ini biasanya muncul di trend bearish yang udah jalan gitu. Muncul terus, biasanya ini muncul di tengah-tengah trend bearish juga. Terus ini juga candle yang 4 5 6 7 ini biasanya muncul di tengah-tengah trend bearish. Yang 7 ini biasanya udah hampir-hampir akhir, apalagi yang 10 ini ya. Yang paling 10 ini, meskipun candlenya candle bearish open di atas, tutupnya di bawah, tapi setelah ini kan ceritanya, setelah candle dibuka nih di atas, harga sempat turun sampai bawah. Terus setelah bikin harga terendah, itu dorongan beli muncul, si bullnya muncul sampai bikin harga naik jauh dari harga terendah, sampai berhasil ditutup mendekat ke harga pembukaan. Nah, ini meskipun candlenya termasuk candle bearish, karena tutupnya di bawah open, tapi secara psikologis ini lebih positif dibandingkan dengan candle bearish yang lainnya. Nah, makanya kalau misalnya ketemu candle-candle seperti ini di area support atau di ujung-ujung koreksi, setelah naik terus koreksi ada support, nah ketemu candle ini, siap-siap boleh gitu. Karena secara psikologis, eh bearishnya udah dikit. Nah, dan apa namanya, sifat candlenya lebih lebih positif dibandingkan dengan candle bearish yang lainnya. Apalagi kalau sebelumnya banyak candle yang meninggalkan jejak shadow di bawah cukup panjang, kemudian ditambahin lagi dengan candle yang bentuknya kayak palu kayak gini. Itu salah satu sinyal positif. Nah, jadi dari satu candle aja itu ada ada informasi dari psikologis market yang bisa kita tangkap. Market ini apakah market masih optimis, atau sudah optimisme marketnya sudah berkurang, atau sedang wait and see. Nah, kalau wait and see biasanya muncul candle-candle yang kecil-kecil kayak gini nih, atau candle dengan shadow atas bawah yang panjang gitu ya, shadow atas bawahnya panjang, bodinya kecil. Nah, itu sinyal-sinyal untuk wait and see, atau market kayaknya lagi nungguin sesuatu gitu. Itu sinyal wait and see, atau atau apa, candle indecision ya. Candle indecision seperti itu bisa muncul di tengah-tengah atau bahkan di ujung tren. Nah, kalau muncul di tengah-tengah, ya itu wait and see itu bisa jadi penerusan, atau biasanya sih jadi penerusan ya kalau muncul di tengah-tengah. Kalau muncul di ujung tren ya biasanya jadi pembalikan. Tinggal kita ngebedain
mana yang nanti akan jadi pembalikan dan mana yang nanti jadi continuation. Nah, akan jadi pembalikan dan jadi continuation itu butuh candle selanjutnya. Gitu. Terus, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nah, kalau untuk kombinasi pola dari lebih dari satu candle, itu biar gampang, di saya kelompokkan jadi empat ya. Yang pertama higher high dan higher low. Yang kedua lower high lower low. Yang ketiga inside bar dan yang keempat outside bar. Higher high higher low ini lebih mewakili tren bullish atau uptrend. Kemudian lower high lower low mewakili tren bearish atau downtrend. Nah, yang inside bar dan outside bar ini anggap aja mewakili sideways karena bisa terjadi di tengah-tengah tren, bisa terjadi di apa ujung tren gitu. Misalnya seperti ini. Nah, idealnya memang kalau tren bullish itu candlenya bikin high dan low yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. High-nya low-nya naik terus, high-nya naik terus. Jadi candlenya higher higher low. Meskipun misalnya misalnya seperti candle yang satu 2 3 4 candle yang keempat ini, candle yang keempat yang bullish itu hitam, candle bearish ya. Tapi high dan low-nya masih lebih tinggi dari sebelumnya ya. Tetap aja dibilang candlenya masih higher higher low karena yang dilihat ya high low-nya. Dan yang selanjutnya ini ada candle higher higher low lagi. Intinya kalau tren lagi bullish atau uptrend idealnya candlenya bikin high dan low yang lebih tinggi dari sebelumnya, higher higher low gitu terus. Nah, sedangkan kalau bearish idealnya high dan low-nya itu lebih rendah dari sebelumnya, berturut-turut turun gitulah. Ya, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low, lower low gitu. Dan meskipun muncul candle bullish di tengah-tengah eh, tren bearish gitu ya, selama masih lower high, lower low ya itu belum belum bisa dijadikan untuk sinyal beli juga karena ya masih lower high, lower low. Trennya masih lower high, lower low kayak gini. Berarti masih bearish. Begitu. Sedangkan kalau inside bar, eh sorry, ya ini benar. Belum lah, belum inside bar. Higher high, higher low dulu. Higher high, higher low untuk biasanya dipakainya kalau di dalam apa strategi trading itu saya akan pakai ketika ketika ini trennya udah naik nih, naik gini ya. Kemudian terkoreksi. Nah, kemudian di ujung koreksinya ada candle higher high, higher low. Nah, ini bisa dipakai untuk sinyal beli. Kalau muncul kayak gini ya udah langsung aja bikin strateginya. Strateginya sederhana, belinya kalau naik ke atas eh, high candle 2 ya. Ini saya kasih nomor lah. Satu, 2. Nah, ini satu, ini 2. Oke. Konfirmasinya itu ketika harga breakout high candle kedua. Oke. Nah, ketika seperti ini konfirmasi untuk jadi sinyal beli. Sesederhana itu sih cara pakainya. Sinyal yang muncul jadi setelah tren bullish terus terkoreksi, terkoreksi. Nah, di ujung koreksi entah itu kena support atau ya apapun lah, biasanya memang kena support. Kemudian candlenya muncul higher high dan higher low. Muncul higher high, higher low, selama dia misalnya candle candle berikutnya nggak naik kayak gini ya, nggak naik kayak candle yang ketiga ini. Misalnya candle berikutnya turun lagi. Ya itu nggak jadi konfirmasi untuk sinyal beli. Pokoknya konfirmasinya untuk sinyal beli kalau naik ke atas high candle kedua. Sesimpel itu. Sebaliknya juga candle lower high lower low. Candle lower high lower low ini
konfirmasinya kalau dia turun ke bawah low candle kedua. Satu, ini dua. Nah, candle ketiga ini breakdown low candle kedua itu konfirmasi. Nah, ini biasanya terbentuk atau munculnya di ujung uptrend. Di ujung uptrend itu ya, sudah naik, sudah naik, sudah naik, sudah naik, sudah naik ya. Kemudian muncullah candle lower high lower low. Nah, kalau lagi posisi punya barang, ya pasanglah eh, trailing stop di bawah low candle kedua. Karena kalau turun ke bawah low candle kedua, itu jadi sinyal sell. Begitu. Kemudian, Bapak Ibu juga perlu perhatikan ya, perlu perhatikan balik lagi ke higher low, perlu perhatikan candle yang muncul. Misalnya karena bisa aja di ujung koreksi muncul candle higher low dengan berbagai bentuk ya. Misalnya ini bentuk candle yang pertama itu open di sini nih. Kemudian turun, turun low di sini. Nah, setelah muncul low, bikin low baru dari candle sebelumnya, dia naik. Ada dorongan beli yang bikin harga naik sampai ke atas harga pembukaan. Nah, penutupannya di sini nih. Di ya total real body-nya lebih panjang lah ya daripada shadow-nya. Kemudian candle yang kedua yang bikin higher low itu juga bikin candle yang bodinya lebih gede daripada candle sebelumnya dan udah berhasil nih tutup di atas candle bearish sebelumnya gitu misalnya. Nah, ini akan lebih optimis dibandingkan misalnya muncul candle bisa dihapus nggak ini ya? Bisa. Misalnya candle yang muncul itu ah, misalnya candle yang muncul kok ini ya? Mana kotak? Misalnya candle yang muncul begini nih. Gini. Nggak apa-apa lah ya. Terus eh yang candle yang kedua begini. Terus nah, misalnya ini ada shadow bawah, miring nggak apa-apa lah. Nah, ini ada shadow bawah, shadow atas. Nah, candle yang satu, candle satu, ini candle dua. Candle kedua, high dan low-nya lebih tinggi daripada candle yang pertama. Oke ya. Cuman eh secara apa namanya? Secara psikologis ini enggak lebih kuat reboundnya daripada contoh yang warna putih ini, yang candlenya warna hitam putih daripada yang warna ungu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dua candle ini digabung nih, ini kan open di sini, ya, terus tutup di sini. Oke, ini open di sini, eh, high di sini, terus tutup di sini. Jadi kalau digabung, jadinya akan kurang lebih kayak gini. Tutupnya jadi di sini, tapi bikin shadow-nya bawah tetap di sini dan atasnya lebih panjang. Nah, begitu. Sedangkan kalau candle yang contoh yang warna hitam putih ini, yang contoh awal, itu akan kalau misalnya digabung nih dua candle ya, dua candle ini digabung jadinya akan kurang lebih ini shadownya agak panjang dikit. Terus candlenya enak ya. Eh, Nah, sini aja lah.
bodinya akan nyampe sini. Ini kalau digabung kedua candle ini ya, candle candle yang warna putih ini, putih higher higher low ini digabung, ninggalin shadow di sini sampai segini, bawah sampai segini, dan atasnya dikit. Nah, bentuk candlenya ini akan lebih positif dibandingkan dengan yang ini saya kasih nomor coba. Eh, tiga lah ini ya, tiga, ini empat. Candle tiga ini yang saya arsir merah lah, itu akan jadi lebih secara psikologis sinyal memberikan sinyal lebih positif dibandingkan dengan yang candle nomor 4 gitu. Gimana kalau candle ketiga yang muncul lebih rendah dan dari candle kedua L-nya lebih tinggi dari Pak. Oh, oke, itu ntar di bawah ada. Itu namanya inside bar. Candle kedua lebih tinggi dibandingkan candle candle kedua berada di dalam range high low candle pertama gitu kan berarti. Itu namanya inside bar. Nah, itu ada di selanjutnya ntar. Bukan inside bar, high-nya lebih rendah dari candle kedua. Oh, candle ketiga. Sorry, sorry. Sorry, saya salah baca. Sebentar ini saya hapus. Mana ya? Clear all. Nah, oke. Kalau candle ketiga yang ini ya, ini satu, satu, dua, tiga. Nah, kalau candle ketiga ini nggak bikin high baru yang lebih tinggi dari candle kedua, yaitu bukan jadi eh, belum belum terkonfirmasi sinyal untuk jadi sinyal beli. Ya kalau mau dijadiin strategi ya berarti belum belum ada eksekusi beli. Seperti itu aja. Kalau ada eksekusi beli, belinya ya kalau naik ke atas high candle kedua. Kalau mungkin nanti muncul pertanyaan, tunggu closing candle waktu candle ketiga atau nyundul ke atas high candle kedua langsung sikat. Nah, itu jawabannya tergantung jalan ninja masing-masing. Ada yang lebih seneng tunggu candlenya closing dulu baru bikin strategi trading. Nggak ada salahnya. Masing-masing ada apa? Ada konsekuensinya ada konsekuensinya sendiri. Kalau misalnya yang langsung nabrak nih, langsung nabrak berarti kan misalnya beli satu tick di atas high candle kedua, cut loss di bawah low candle pertama. Ya, cut loss-nya segitu. Tapi kalau misalnya tunggu close candle ketiga dan langsung dibeli di harga penutupan ya otomatis cut loss-nya lebih besar ya dibandingkan yang tadi langsung nabrak. Tapi lebih memberikan konfirmasi breakout daripada eksekusi yang pertama tadi yang langsung nabrak. Kalau candle keempat high-nya lebih tinggi dari candle kedua, low-nya lebih rendah dari candle pertama. Nah, itu tergantung mana dulu yang dibikin. High-nya dulu atau low-nya dulu. Biasanya sih kalau kayak gitu terbentuk di ujung-ujung koreksi ya, ujung-ujung penurunan itu biasanya low-nya dulu yang terbentuk. Itu nggak apa-apa dibeli, dieksekusi nggak apa-apa. Tinggal mau adjust stop loss-nya aja nggak apa-apa atau stop loss-nya mau tetap juga nggak ada masalah sih. Kecuali kalau misalnya eh, high-nya dulu yang dibentuk dan eksekusinya langsung nabrak, itu berarti kena stop loss. Itu salah satu konsekuensi yang tadi eksekusinya langsung nabrak. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Nah, kalau udah, saya lanjut. Ya, masih lanjut. Silakan.
Yang ini yang kalau candle keempat lebih tinggi dari candle kedua, high-nya lebih tinggi dari candle kedua, tapi low-nya lebih rendah. Nah, itu tadi lebih apa? Yang pertama, kalau misalnya lagi apa namanya? Lagi mantau lah ya, anggaplah lagi mantau. Nah, itu kan pasti ngeliat tuh mana dulu yang kebentuk. Kalau ternyata low-nya dulu yang kebentuk, disikat nggak apa-apa tuh waktu dibeli, jadi konfirmasi beli sah-sah aja waktu harganya nembus high candle kedua. Tapi kalau pasang eksekusinya pakai auto order elite misalnya ya, pakai smart order gitulah, langsung pasang atas bawah. Ya tinggal dicek aja kalau kalau ternyata ordernya hilang semua ya berarti, dan di portofolio nggak ada ya berarti itu kena kena stop loss. Nah, kena stop lossnya biasanya kalau kena stop loss ya berarti nyikat atas duluan, nyentuh atas duluan, break high duluan, baru break low. Tapi kalau ternyata break low duluan, baru break high, tinggal pasang lagi aja stop lossnya. Nggak, kalau kayak gitu nggak ada masalah. Tapi itu untuk yang candle ketiga sudah closing seperti bentuk, oh gini, besok muncul candle keempat. Oh gitu. Ya strateginya tetap pakai yang ini. Sebenarnya strategi ada di bawah sih ya. Strategi ada di bawah. Ntar dijelasin lebih lanjut. Yang jelas konfirmasi higher high higher low ini kalau breakout high candle kedua. Nah, ini ntar dijawab di slide berikutnya. Ada di bawah strateginya. Saya lanjut dulu ya. Kemudian itu untuk candle lower high lower low. Lower high lower low sama persis lah dengan candle higher higher low, cuman kebalikannya aja. Terus, aduh, aduh. Terus biasanya ini muncul di ujung tren bullish dan biasanya juga digunakan untuk exit strategi, terutama untuk saham ya. Kalau untuk forex ya silakan untuk dijadikan entry strategi nggak apa-apa. Dan ini biasanya digunakan untuk exit strategi untuk di saham karena muncul di ujung tren bullish atau di ujung uptrend. Nah, ketika muncul candle lower high lower low, konfirmasinya kalau harga turun ke bawah low candle kedua. Ini juga akan nanti ya Bapak Ibu akan banyak menemui bentuk candle yang macam-macam ya. Bermacam-macam bentuk candle yang membentuk formasi lower high dan lower low. Bisa jadi seperti ini, seperti yang ada di contoh. Bisa jadi juga candlenya di mana ya? Oh, ini dia. Misal candle candle pertamanya, ini jangan ungu lah warnanya ya, merah. Misal candle pertamanya bodinya kecil, terus bikin shadow atas segini, bawah segini. Kemudian candle keduanya bodinya nggak jauh beda. Kemudian bikin shadow atas segini, bawah segini. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ketemu candle lower high lower low seperti ini ya ini tetap tetap polanya ya lower high lower low. Formasi yang muncul tetap lower high lower low. Tapi kalau misalnya dua candle ini digabung, ini akan jadi, nah, oke, body candlenya segini, kemudian shadow-nya itu segini, shadow atas, shadow bawahnya segini. Terus kalau misalnya candle yang jadi contoh yang warna hitam ini digabung, ini akan bentuknya seperti ini, dua candle ini ya. Dua candle warna hitam ini digabung, bentuknya akan jadi seperti bodinya, anggap aja lurus lah ya. Nggak lurus, nggak apa-apa lah. Bodinya segini,
shadow bawah segini, ini miring. Shadow atas segini. Nah, ini secara psikologi sinyal yang diberikan candle yang saya arsir warna merah. Eh, ganti pulpen. Candle yang saya arsir warna merah ini lebih negatif dibandingkan yang candle merah yang nggak body candlenya nggak diarsir itu ya, yang sebelah kanan nih. Ini satu, ini dua. Nah, candle satu ini memberikan informasi atau memberikan sinyal secara psikologis lebih negatif daripada candle dua. Begitu. Tapi tetap yang di dalam kotak ini, dua candle ini formasinya tetap lower low, tetap diwaspadai kalau muncul di atas di ujung tren bullish gitu ya, apalagi lagi punya barang, tetap diwaspadai. Tapi secara secara psikologis kalau misalnya misalnya eh, muncul misalnya disuruh, bukan disuruh milih, tapi ada dua yang muncul yang bentuknya yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nah, itu secara psikologis lebih negatif yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Dan nanti akan rejectionnya itu biasanya lebih lebih kuat yang di candle yang muncul di sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Begitu ceritanya. Clear my drawing. Next, nah ini inside bar. Inside bar tadi di awal mana tadi ya? Nah, inside bar tadi di awal ini kan anggap aja mewakili non trend atau sideways. Jadi kalau higher low dan higher higher low mewakili uptrend atau bullish, lower low mewakili bearish atau downtrend, inside bar dan outside bar ini mewakili non trend atau sideways. Nah, ketika terjadi sideways, ini ada dua kemungkinan. Sideways ini bisa jadi bagian dari tren, misalnya naik gitu ya. Hmm, naik ini, naik ini. Nah, terus sideways. Nah, sideways ini bisa jadi bagian dari uptrend yang sudah terbentuk atau malah jadi awal pembalikan arah dari tren yang sudah terbentuk. Ceritanya seperti itu. Makanya sinyal inside bar dan outside bar ini bisa dijadikan untuk sinyal continuation atau sinyal reversal. Nah, untuk sinyal continuation dalam strategi tradingnya ini hanya digunakan untuk strategi masuk market aja untuk atau strategi entry gitu ya. Sedangkan untuk reversal pattern ini bisa jadi strategi beli atau entry ataupun bisa jadi strategi exit atau jualan. Contohnya, hmm, nih, ini contohnya yang inside bar pattern jadi continuation. Nah, namanya continuation pasti melanjutkan tren ya. Awalnya trennya bullish lah. Naik, naik. Terus ini ada candle eh, satu ya, saya namain satu lah. Ini dua. Candle satu bikin high dan low. Dia bikin candle dengan shadow atas yang cukup panjang. Meskipun nggak sampai dua kali panjang body ya, tapi ya cukup panjang lah karena lebih panjang dari bodinya. Kemudian candle kedua, high dan low candle kedua berada di dalam range high dan low candle pertama. Nah, kalau ketemu candle yang seperti itu namanya inside bar. Konfirmasi untuk jadi sinyal penerusan atau continuation itu ketika high candle satu di breakout oleh candle 3. Nah, atau 4 atau seterusnya ya. Bisa jadi yang nge-breakout itu kan bukan candle yang ketiga tapi bisa jadi yang keempat atau kelima. Yang jelas konfirmasinya ketika break high candle satu. Nah, eh
posisi terbentuknya inside bar ini bisa macam-macam Bapak Ibu karena tadi itu ya candle candle itu terbentukan dari harga pembukaan kemudian naik turun naik turun naik turun sampai nanti tutup. Nah, seperti tadi higher high dan higher higher low dan lower high lower low akan ada banyak kemungkinan yang membentuk pola inside bar. Misalnya seperti ini. Misalnya ini contoh yang ada di slide. Ini contoh inside bar yang besar kemungkinan akan jadi continuation. Kenapa? Karena kalau ini candlenya digabung, digabung jadi satu, kok merah, gantilah biru. Candlenya digabung jadi satu. Ini akan jadi candle dengan harga pembukaan di sini, penutupan di sini, oke. Kemudian bikin shadow di sini dan bikin shadow bawahnya di sini dikit. Nah, otomatis ini candle memiliki apa namanya menginformasikan secara psikologis masih positif, cukup positif. Akan beda cerita dengan misalnya nih ya, ini candle pertamanya segini bodinya, terus ada shadow segini, shadow atasnya seginilah. Terus ada candle kedua, bodinya segini, shadow bawah segini, shadow atas segini. Dan kalau ini digabung jadi satu, candle dua candle ini digabung jadi satu, itu nggak memberikan perubahan informasi karena open di bawah tetap sini, tutup masih di sini, shadow bawah di sini, shadow atas. Nah, nggak memberikan perubahan informasi ya, meskipun sama-sama kalau misalnya berhasil breakout high-nya itu juga jadi konfirmasi uh, inside bar-nya jadi pola penerusan misalnya awalnya uptrend ya. Tapi akan jauh lebih bagus kalau kalau kombinasi dari candle yang terbentuk yang membentuk inside bar itu memberikan perubahan informasi dari sisi psikologis yang arahnya lebih positif. Kalau ini kan nggak ada nih, nggak ada perubahan nih. Ada juga yang misalnya bikin candle pertama segini, gini, shadow atas segini, shadow bawah segini. Terus candle kedua itu eh, candle bearish. Candle bearish enaknya warna merah aja lah. Yang kedua candle oh gini aja. Nah, yang kedua candle bearish kayak gini. Shadow atas segini, mana nih? Shadow atas segini, nggak gandeng nggak apa-apa lah ya. Shadow bawah segini. Nah, ini dua dua candle ini kalau digabung itu akan jadi candle yang open di sini, tutupnya cuma di sini. Nah, shadow bawahnya kurang bawah dikit. Ya, anggaplah ini shadow segini lah ya. Atasnya shadownya panjang sampai segini. Nah, jadi memberikan perubahan informasi psikologis yang lebih negatif daripada candle awalnya tanpa terbentuk pola inside bar. Setelah terbentuk pola inside bar, ternyata informasi dari psikologis market yang terbentuk lebih negatif. Nah, itu eh, lebih 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 lemah ya di kalau misalnya terjadi di ujung tren bullish kemungkinan nggak jadi pola penerusan tapi bisa juga kalau breakout breakout high candle pertama yaitu jadi pola penerusan tapi kemungkinannya akan lebih besar jika yang yang terbentuk adalah pola yang ada di contoh di slide awal tadi yang warna putih hitam ini begitu.
Paham ya? Paham lah ya. Gampang kok. Next. Nah, ini contoh yang jadi pola-pola reversal. Kebetulan ini sengaja saya pilih contohnya candlenya yang shadow-nya panjang-panjang tuh. Oke, namanya pola reversal berarti diawali dari eh, tren bullish reversal ya. Bullish reversal ya berarti dari tren bearish lah. Bearish atau koreksi. Kemudian candle pertama muncul dan kemudian muncul candle kedua. Candle kedua muncul berada di dalam range high low candle pertama. Konfirmasinya itu ketika candle ketiga atau seterusnya berhasil breakout eh, high candle pertama. Misalnya candle ketiga nggak berhasil breakout, candle keempat breakout, yaitu tetap aja candle keempat mengkonfirmasi pola inside bar ini jadi pola reversal. Meskipun akan lebih apa namanya bagus jika candlenya yang muncul misalnya gini nih. Misal ini body segini. Kok nggak full ya? Oh, salah. Ini. Nah, ini candle blue lah ya, warna biru, warna jangan biru lah, warnanya hijau aja. Terus, nah, misalnya nih, candle pertama munculnya seperti ini nih. Nah, candle kedua open di sini oke. Terus tutupnya, nah, tutupnya ya kurang lebih sama lah dengan penutupan candle pertama atau lebih tinggi nggak apa-apa. Nah, ini akan memberikan sinyal yang positif. Ini saya bagi dua gini, yang kiri dan yang kanan ya. Contoh yang kiri, yang warna hijau, candlenya warna hijau gini, ini akan memberikan sinyal yang positif dibandingkan dengan contoh yang sebelah kiri, kanan, yang kiri ya, yang kiri akan sinyalnya lebih positif dibandingkan dengan yang kanan, karena kalau ini digambar candlenya jadi seperti ini, begini, begini, sedangkan yang kanan itu kalau digambar cuman candlenya open di sini, closing di sini. Shadow atas masih panjang, shadow bawah juga masih panjang. Meskipun kalau berhasil breakout high candle pertama, itu juga jadi konfirmasi reversal dari pola inside bar yang terbentuk. Gitu. Kemudian, ini inside bar pattern yang biasanya muncul jadi pola-pola bearish reversal. Nah, ini biasanya dipakai untuk take profit, terus pasang trailing stop, seperti itu. Nah, sama sih ya, candle kedua berada di dalam high low candle pertama. Dan candle yang muncul bisa macam-macam, salah satunya misalnya seperti ini. Salah satunya seperti ini, sengaja saya pilih contoh yang ini karena biar, nah ini akan item. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini candle ketiga nggak breakdown, candle keempat baru breakdown, baru mengkonfirmasi pola inside bar. Kenapa? Karena eh, biasanya memang yang candle yang ini nih, yang muncul yang jadi contoh ini kan opennya di opennya di sini nih. Nah, close-nya kan jadi di sini. Kan shadow-nya sepanjang ini, bawah sepanjang ini. Nggak ada, ding. Bawah nggak ada shadow. Mana sih? Nah, begini. Nah, eh, akan mungkin nanti akan beda cerita ya. Kemungkinannya lebih besar. Nanti akan beda cerita jika candle yang muncul itu candle keduanya yang muncul
itu segini misalnya. Nah, entah itu ada situ atas atau bawah nggak apa-apa. Yang penting berhasil neken sampai hampir habis candle pertamanya. Nah, ini mungkin akan beda cerita. Bisa jadi candle ketiganya yang langsung breakdown, mengkonfirmasi inside bar jadi pola reversal. Kenapa? Karena ini candlenya jadi terbentuk seperti ini. Open di sini, close-nya cuma di sini, dan shadow atasnya panjang banget. Nah, jadi seperti ini kan candlenya. Nah, ini eh, informasi yang diberikan secara psikologis akan jauh lebih negatif daripada contoh yang di sini. Begitu Bapak Ibu. Next. Loh. Nah, ini outside bar. Outside bar yang biasanya muncul dari pola continuation itu biasanya candlenya nggak terlalu besar sih. Kenapa? Karena munculnya di tengah-tengah tren. Kemudian eh, apa? Candle yang outside bar yang gede-gede itu sering ditemui kalau di ujung-ujung tren. Misalnya jadi pola bullish reversal dari awalnya koreksi terus muncul pola bullish engulfing. Nah, itu akan gede-gede outside bar-nya, nah, candle-candlenya maksudnya. Kalau di tengah-tengah tren biasanya itu nggak gede-gede juga kayak gini. Nah, outside bar itu kalau ini candle pertama, ini candle kedua, candle pertama, candle kedua itu high low-nya di luar candle pertama. Atau kalau misalnya salah satu sama nggak apa-apa lah, masih oke. Yang jelas eh, candle kedua ini nggak berada di dalam candle pertama kayak tadi inside bar. Ini berada di luarnya ya, begitu. Dan konfirmasinya sama, konfirmasi untuk jadi pola penerusan atau continuation ketika candle ketiga atau seterusnya setelah candle kedua yang membentuk outside bar berhasil breakout. Dan berhasil breakout high candle kedua, bukan candle pertama tapi candle kedua. Terus, nah ini yang jadi pola-pola bullish reversal biasanya gede-gede candle keduanya. Ini candle pertama, ini candle kedua. Biasanya gede-gede tuh. Kenapa? Karena ketika pola outside bar ini terbentuk di yang diharapkan untuk bisa jadi pola bullish reversal, harapannya memberikan informasi secara psikologis yang lebih bisa positif gitu loh. Jadi akan lebih bagus jika candle keduanya ini bodinya makin gede, shadownya makin kecil. Dan biasanya juga jadi pola bullish engulfing. Mana ya? Oh ini dia kursornya. Nah contohnya seperti ini. Candle kedua high dan low-nya berada di luar candle pertama. Dan ini kalau kita lihat body candle-nya buat yang sudah hafal pola-pola candle, ini juga biasa disebut dengan pola bullish engulfing ya, karena body candle kedua nelen body candle yang pertama. Nah, konfirmasinya ketika ada candle candle setelah candle kedua itu breakout high candle kedua. Ini satu, ini dua. Kebetulan ini yang nge-breakout itu candle ketiga, empat, lima, enam, dan ketujuh. Candle ketujuh baru breakout. Candle ketujuh baru mengkonfirmasi pola outside bar ini sebagai pola eh, pembalikan atau bullish reversal. Begitu. Nah, ini juga ada juga yang jadi pola bearish reversal kebalikannya. Candle kedua yang jadi pola-pola reversal ini outside bar yang jadi pola-pola reversal dan yang pola reversalnya itu lebih kuat itu yang candle keduanya, body candle keduanya itu gede-gede biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Candle pertama ya. Ini candle pertama. Nah, ini candle keduanya body candlenya gede, nelen body candle yang kedua. Kemudian high low candle kedua juga berada di luar high low candle pertama. Kemudian ini candle ketiga langsung nge-breakdown dan mengkonfirmasi pola outside bar ini jadi pola
bearish reversal. Ini strateginya untuk entry dan exitnya. Itu yang contohnya nih tadi udah dibahas ya. Higher low, terus konfirmasinya kan kalau breakout atau naik ke atas high candle pertama, candle kedua, sorry. Ya, ini strategi entry dan exit untuk higher low. Strategi entry-nya, nah, contohnya seperti ini. Ada candle higher low setelah harga naik nih, harga naik, terus terkoreksi kan. Nah, muncul candle higher low. Strateginya, buy if break high candle kedua, cut loss-nya di bawah low candle pertama. Nah, kalau muncul kayak gini, bisa langsung dibikin ordernya pakai auto order LIT. Bisa langsung bikin 2 atau 3 order. Maksudnya 3 order itu adalah yang pertama order buy-nya, buy if break high candle kedua. Order kedua adalah stop loss-nya, cut loss di bawah low candle pertama. Yang ketiga adalah take profit-nya. Take profit mau di mana gitu kan. Langsung dibikin bisa. Nah, ketika berhasil break high candle kedua, itu adalah konfirmasi sinyal beli. Dan selama kalau misalnya turun lagi ke bawah high candle kedua, ya betul, turun lagi ke bawah high candle kedua gitu ya. Setelah beli, selama nggak ke bawah low candle pertama atau nggak kena cut loss, ya di hold nggak apa-apa. Begitu. Ini ngejawab yang tadi ya. Yang mana ya? Mana ya? Mana ya? Nah, selama nggak turun ke bawah. Jadi misalnya setelah setelah apa candle ada candle konfirmasi jadi sinyal beli terus harganya turun lagi tuh ke bawah area high low yang candle 1 2 ini selama nggak kena cut loss atau nggak turun ke bawah low candle pertama ya di hold dulu sampai uh, itu naik lagi atau kena cut loss gitu. Dan prinsipnya sih gini ya, kalau ternyata kalau maksudnya kalau strateginya itu benar, itu nggak akan kena cut loss. Tapi kalau kena cut loss, itu entah itu strateginya yang misalnya Bapak Ibu ada checklist gitu ya, checklist, terus bikin strategi trading entry itu. Entah itu checklistnya ada yang terlewatkan atau marketnya yang berubah perilaku. Yang penting sudah kalau misalnya kena cut loss ya itu salah, harus terima kesalahan. Contohnya yang di bawah di HHL pertama. Eh HHL pertama. Mana tuh? Mana tuh? Di bawah HHL pertama. Yang ini maksudnya. Saya lingkar ini. Yang sebelah kiri swing. Ini kah? Yang lingkaran kedua yang tengah. Hmm, atasnya lagi. Yang ini. Atau yang ini. Saya kasih nomor. Ini 2 3. Yang nomor 3. Oh, yang nomor 3 ini bukan higher low. Ntar saya hapus. Coba kita perhatiin lagi ya. Oke. Nah, ini low-nya sama rata. Terus ini high-nya lebih tinggi. Nah, ini outside bar. Kalau misalnya yang sebelumnya. Oh, ini. Inikah yang saya lingkari? Oh, oke. Kalau di yang saya lingkari ini, saya nggak ambil. Kenapa? Karena sinyalnya sebenarnya muncul yang di sini. Lah, ini muncul sinyal inside bar. Ya kan? Setelah koreksi, muncul inside bar, dikonfirmasi. Nah, itu sinyal beli.
Begitu. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi memang harus harus jeli ya, harus teliti eh, apa namanya, ngelihat sinyal-sinyalnya yang mana. Kalau misalnya ini saya lingkari nih. Ini hire low nih. Ini hire low. Terus eh kenapa nggak diambil? Karena pertama, candlenya kecil-kecil. Informasi yang diberikan secara psikologis nggak cukup merubah dari yang awalnya negatif jadi cukup positif. Yang kedua, kalau misalnya ini diambil, misalnya nih ya, misalnya eh, diambil by if breaks in A, miring ya, ntar ya. Misalnya ini diambil by if break, kok hitam, by if break garis merah, cut loss-nya juga di bawah garis merah. Nah, kena cut loss, harus cut loss. Karena kenapa? Karena eh, kalau ternyata kena cut loss, itu entah entah kita yang salah strategi, salah pakai apa namanya, apa sih, salah mengidentifikasi ya, atau memang marketnya belum selesai turun. Nah, kalau kena cut loss ya udah cut loss saja. Begitu. Eh, nah ada tambahan dari Mas Ben. Sebentar. Mikrofonnya saya mute dulu punya saya. Cek, cek, cek. Mas, menurut eh apa namanya? Annotation. Annotationnya di mana ya? Share annotation. Do you want? No. Annotationnya di mana sih? Udah tak klik. Oh iya iya iya. Ini muncul muncul muncul. Nah, ini candle yang ini kan ya maksudnya. Nah, kalau misalnya oh iya nih, clear all drawing. Oke. Nah, kalau ini kan, yang ini kan outside bar. Kok warnanya kuning ya? Warnanya ganti merah. Kalau yang ini kan outside bar. Nah, terus habis itu candle yang ini itu kan hijau candlenya. Nah, si candle hijaunya ini walaupun breakout ke atas high, tapi posisi closingnya itu masih di bawah. Nah, masih di sini gitu. Ini kalau dibikin pakai garis, nah ini kurang lebih dia itu masih di bawah midline-nya dari candle yang saya kasih tunjuk panah ini. Kalau dia bisa closingnya di atas midline-nya candle-nya ini, reversalnya mungkin lebih kuat. Contoh candle yang ini. Candle yang ini itu closingnya di atas candle yang sebelah sini. Jadi ini kan yang apa namanya, formasinya tiga candle. Kalau ini candle pertama, terus yang inside bar ini dianggap candle kedua, candle ketiga ini sebagai konfirmasinya. Nah, candle ketiga ini closingnya sudah di atas candle pertama, itu reversalnya lebih kuat daripada yang reversal yang sebelah kiri. Itu ceritanya. Monggo dilanjut. Oke, oke. Terima kasih Mas Ben atas tambahannya. Sih. Oh iya benar. Udah jelas? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Makin jelas ya ditambahin sama Mas Ben.
Nggak ada, saya lanjut ya. Oh, yang midpoint. Oke. Hmm, oke. Nah, ini candle yang bikin kok nggak bisa? Nah, ini. Ini kan yang saya lingkarin inside bar. Oke. Konfirmasi kalau misalnya kalau misalnya cuma lihat inside bar, outside bar, oke. Kalau misalnya cuma lihat outside barnya ini tok, strateginya kan buy if break high candle yang kedua, ya kan ini satu dua. Tapi apa namanya? Candle yang candle yang ketiga ini ngebreaknya itu yang pertama, meskipun high-nya sudah lebih tinggi, itu closingnya nggak lebih tinggi daripada gabungan dari candle ke satu dan ke nol. Ini candle nol lah ya, candle nol. Jadi candle yang sebelum membentuk pola entah outside bar atau inside bar. Nah, gini. Nah, jadi kalau misalnya digambar ulang candlenya, itu ada body saya hapus semua aja lah. Gini, terus ini juga dihapusin. Nah, kalau digambar ulang, pakai warna merah. Oke, ini gini aja coba. Kalau digambar ulang, jadi candlenya itu begini, terus tutup di sini. Nah, oke ya. Kurang ke mbak, clear. Nah, kalau digambar ulang, jadi saya saya angkain dulu lah. Ini candle nol, nol. Ini satu, ini dua. Oke, sampai sini clear dulu ya. Nol, satu, dua. Satu dan dua itu outside bar pattern. Nah, digabungkan candle pertama digabungin dulu dengan candle yang nol. Jadi kalau digambar itu akan bentuknya jadi seperti begini. Ini body candlenya. Sampai sini. Shadow bawahnya segini, sedikit. Shadow atasnya di sini. Oke, ya udahlah ya. Shadow atasnya situlah pokoknya. Sampai situ. Nah, candle yang nomor tiga, meskipun tadi sempat naik ke atas high candle 2 break outside barnya ya, candle satu 2 tadi, tapi nggak berhasil tutup di atas gabungan dari candle nol dan satu. Paham? Beda cerita dengan candle yang ini nih. Beda cerita dengan candle yang eh, 012. Saya gambar lagi. Ini 0, ini satu, ini 2. Beda cerita dengan yang sebelah sini. Ini warnanya saya ganti biru. Oke. Kalau digambar, candle satu 2 ini kan membentuk pola inside bar ya. Membentuk pola inside bar. Kemudian ditambahin satu candle sebelum candle satu. Ini candle nol. Nah, kalau digabung ini begini, candle nol dan satu ini digabung, ini begini. Kemudian ini eh, apa? Candle duanya di sini. Candle tiganya, poinnya ada di candle tiga tuh. Poin pentingnya ada di candle tiga. Candle tiganya masih. Nah, ini berhasil tutup di atas candle yang nol.
Nah, lebih-lebih tuh. Ini pola bullish reversalnya itu akan jauh lebih kuat. Ini akan bisa berpotensi untuk jadi pola reversal yang kuat jika kejadiannya seperti ini. Paham ya? Paham ya? Jadi candle 0 dan 1 digabung dulu. Jogres gitu. Oke, oke, oke. Clear, clear. Udah, lanjut ya. Ini apa? Lower high, lower low untuk exit ya sama lah kayak tadi ya. Contohnya seperti ini mirip. Nah, ini contoh di chartnya. Setelah biasanya muncul di ujung tren bullish, di ujung uptrend. Naik, 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 naik. Muncul lower low, sell turun. Kalau turun ke bawah, low candle 2. Ini dengan catatan sudah punya barang. Kalau belum punya barang, ya apa yang mau di sell? Ya kalau forex nggak apa-apa. Nah begini, sell ketika breakdown candle, low candle 2. Kemudian contoh entry inside bar yang jadi continuation kayak tadi sih. Contohnya yang tadi. Setelah harga naik tuh, naik, muncul inside bar, buy if break candle satu, buy if break high candle satu maksudnya, satu, ini dua. Nah, ketika break high dibeli, begitu. Kemudian ini contoh entry inside bar yang untuk pola reversal. Contohnya yang tadi juga, strateginya buy if break high candle 2, cut loss di bawah low candle satu. Nah, biasanya yang untuk khusus untuk reversal reversal gini ini memang lebih lebih enak ya, lebih apa ya? Lebih lebih menenangkan itu kalau tunggu closing candle. Nah, tunggu closing candle, candle ketiganya closing dulu, posisi close-nya kayak gimana baru dibeli. Kalau untuk continuation nabrak sih nggak masalah selama selama itu trennya sudah terbentuk ya. Selama trennya udah terbentuk, uptrend itu tabrak sih oke-oke aja. Kalau untuk sinyal bullish reversal, lebih enak memang tunggu closing. Kalau closingnya semakin menguatkan eh, sinyal bullish reversalnya dengan candle ketiga atau keempat, eh, pokoknya candle konfirmasinya, penutupan candle konfirmasinya semakin menguatkan sinyal bullish reversal, itu disikat nggak apa-apa. Entah itu belinya nunggu deket-deket area high candle pertama dulu atau langsung dibeli, it's okay nggak apa-apa. Yang penting cut loss-nya di bawah low candle pertama. Tinggal dihitung money manajemennya. Eh, Tolong info kalau mau masuk karena tuh konfirmasi alokasinya gimana Mas? Oh, kalau nah itu sih sebenarnya money management itu preferensi masing-masing sih ya. Cuman di kami juga ada ada cara ada cara untuk ngatur money management dan risk manajemennya yang biasanya dikirim melalui kok dikirim yang biasanya kalau Bapak Ibu sudah join di join di kami ya ada apa namanya sering lihat lah mana ya bentar ya saya cari contohnya. Tung, tung, tung. Lu hmm, mana ya. Save. Oke.
Duh, hilang. Nah, sebenarnya kalau mau ngatur money management ya bebas sih kalau 100 misalnya 100 juta dibagi apa 100 alokasi untuk pembelian dalam setiap pembelian alokasi di setiap pembelian satu saham itu 100 juta ya dan masih banyak peluru yang lainnya yang masih antri untuk dibelikan beli aja. Tapi kalau misalnya dananya yang ada di Porto 100 juta yang nggak dibeliin semuanya juga. Misalnya dari 100 juta itu dibagi untuk belanja berapa saham gitu kan. Misalnya dibagi 10 lah biar gampang ngitungnya ya. Oh, 5 aja lah biar nggak kebanyakan. Dibagi 5 berarti kan masing-masing amunisi senilai 20 juta. Nah, di setiap strategi ini untuk menyikat strategi yang sudah terkonfirmasi boleh pakai satu peluru itu 20 juta. Nah, dari maksimal itu 20 jutanya ya. Terus dihitung lagi tuh cut loss-nya berapa persen yang mau diterima dari 20 juta itu atau dari kalau misalnya ngitung angka saya mau cut loss maksimal sejelek-jeleknya cut loss senilai 5 juta rupiah misalnya kayak gitu. Ya 5 juta itu berarti 5 juta itu berarti sebanyak berapa persen dari strategi tradingnya. Misalnya buy if break 5.600 kalau cut loss-nya di bawah 5.200 itu cut loss-nya ada berapa persen dan kalau hilang berapa persen itu senilai berapa eh, kalau cut loss-nya misalnya cut loss-nya 5%. Cut loss 5% ya dengan modal 20 juta atau dengan amunisi 20 juta bisa entry berapa lot. Tinggal dihitung itu nanti ketemu. Ada file Excel-nya juga. Mana sih ya? Kalau lagi dibutuhin kenapa dia ngumpet? Sudah pernah di-share juga tuh file Excel-nya sama Mas Ben di YouTube-YouTube yang lalu-lalu. Mana ya? Tuh kan ngumpet kan. Gini nih kalau lagi dibutuhin ngumpet. Nah inilah. Jadi tinggal masukin. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Gedein lah. Tinggal dimasukin aja tuh beli di harga berapa, cut loss di harga berapa. eh, Terus nanti ketemunya berapa lot gitu. Ini dengan asumsi eh, alokasi belanja maksimalnya 5 juta, terus minimal pembeliannya sebesar 2.500.000. Nah, kenapa dikasih minimal ya? Biar portofolinya nggak jadi kayak etalase supermarket gitu, biar nggak kebanyakan. Terus maksimal cut loss-nya misalnya 500.000. Kalau misalnya ini kurang tinggal diganti aja. Ini maksimal cut loss-nya berapa misalnya terlalu dikit kayak gini misalnya maksimal cut loss 5 juta gitu. Nggak masalah tinggal diketik buy di berapa cut loss di berapa begitu ada kok di mana ya bit.ly/AFL cuan copet kayaknya ada seingat saya loh. Oke lah lanjut dulu ini ya terus ini contoh entry inside bar yang jadi pola reversal pattern lagi. Nah ini ada dua contoh ya yang pertama contoh inside bar yang membentuk inside bar candle satu duanya ini perhatiin ya. Candle satu duanya, posisi candle keduanya, bentuk candle keduanya dan posisi candle keduanya. Bedain dengan yang contoh ini. Oke. Nah, kalau cuman perhatiin pola inside barnya ini aja, ini akan eh, akan bikin bikin ragu ini beneran jadi pola reversal nggak sih? Karena kalau lihat dua candle satu dua dua candle ini candlenya nggak memberikan informasi secara psikologis yang cukup positif dari penurunan harga sebelumnya gitu kan. Nah tapi setelah harganya breakout ini akan jadi sinyal beli yang bagus sekali karena ketika breakout
sudah berhasil bahkan melebihi open, bahkan melebihi high di candle yang nol ya. Lu 0 1 2. Oke. Lu kan. Ini bahkan udah lebih-lebih tuh dari midpointnya tiga candle, candle inside bar plus candle nol. Udah lebih-lebih. Nah, ini akan jadi sinyal yang sangat bagus, sinyal beli yang sangat bagus. Belinya kayak gimana? Belinya bebas. Maksudnya bebas itu bisa diatur ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa misalnya antri nggak mau risikonya atau nggak mau cut loss-nya terlalu besar. Ya udah antri di high, misalnya di high candle satu, antri di situ. Yang penting cut loss-nya di bawah candle low candle 2, low candle satu. Atau nggak langsung aja sikat di closing candle yang tiga. Ya nggak masalah. Yang penting cut loss-nya di bawah low candle satu. Yang penting cut loss-nya sanggup diterima tuh dari close candle 3 sampai ke low candle satu. Segitu. Next, ini contoh inside bar yang jadi exit strategi ya. Jadi exit strategi atau jadi sinyal sell ya, sama lah. Candle kedua berada di dalam candle high dan low candle pertama. Konfirmasinya atau sinyal sell-nya jika turun ke bawah low candle pertama. Nah, ini sell nih. Candle ketiga langsung turun ke bawah candle low candle pertama. Sell. Ini outside bar yang jadi continuation sama lah tadi kayak contohnya tadi ya. Trennya udah kebentuk dulu. Yang penting kalau jadi kalau dapat pola inside bar atau outside bar, mau apa namanya? Itu jadi pola, bisa jadi pola continuation atau reversal. Kalau sarannya jadi pola continuation itu trennya sudah terbentuk dulu. Ini kan tren bullishnya sudah ada nih. Nah, ini kan sudah bullish, muncul outside bar. Kalau breakout dibeli nggak apa-apa. Kalau breakdown ya jangan dibeli. Cuman gitu aja caranya. Sesimpel itu. Nah, strategi ini bisa dipakai misalnya nih buat yang ketinggalan atau waktu misalnya waktu rebound di sini nih belum berhasil atau belum beli, kelewatan lah, kelewat sinyalnya. Aduh, udah naik nih. Terus kelewatan. Terus gimana caranya? Ya udah, caranya tunggu inside bar atau outside bar. Nah, muncul outside bar, buy if break high candle kedua, cut loss di bawah low candle pertama. Ketika nembus, sikat, cut loss-nya pasang cut loss di bawah low candle pertama. Kedua. Udah gitu aja caranya. Ini juga sama. Eh, turun ya, harga turun ini jadi pola bullish reversal. Ini candle satu, ini candle dua, ngek. Nah, ketika candle 3 atau seterusnya breakout, candle high candle kedua, itu jadi sinyal beli. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk sinyal exit. Candle satu, candle 2. Exit atau sell jika turun ke bawah low candle 2. Nah, turun ke bawah low candle 2, ini sinyal sell. Kebetulan candle keempat yang nge-breakdown. Ini satu, dua, tiga, ini empat. Lah, seperti itu. Udah selesai. Ada pertanyaan? 1,5 jam. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Materinya udah keep. Mana tadi? Hmm, Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya stop recording dulu. File, filenya ya udah nanti saya gabungin eh, di sini juga nggak apa-apa. Sebentar ya, saya cek ya. Ini gimana sih nilainya? Nah ini, sebentar saya cek di sini ada nggak? Sepertinya sih ada loh. Hmm, bit.ly. Saya sih lupa ada apa enggak.
Seingat saya ada, tapi nggak tahu ada apa nggak. Oh ada tuh. Saya tulis aja di chat ya. Di sini bit.ly/afl cuan copet. Nah di situ kalau mau download download apa ini tadi namanya money managementnya di situ tadi bit.ly/afl cuan copet. Jurnal pembukuan buy sell. Kebetulan saya pakai dari OLT anu Pak, apa? Menu selfie list. Jadi di situ langsung muncul tuh semua. Tapi di ngerekapnya dia per bulannya. Januari ada transaksi beli jual apa aja gitu ya. Maksudnya di di dia akan masuk ke transaksi selfie list setelah saham itu terjual. Jadi misalnya jualan di bulan Maret gitu ya. Ya udah dia meskipun belinya di bulan Februari nanti akan masuk di bulan Maret dan tercatat di situ belinya tanggal berapa, jualnya kapan, terus beli di berapa, jual di berapa, untung kotor ya, untung atau rugi kotornya berapa, belum untuk profit loss kotornya ini maksudnya belum dikurangi fee. Jadi Bapak Ibu ngitung sendiri dikurangi fee gitu kalau bersihnya begitu. Itu juga bisa diekspor ke Excel. Jadi kalau mau nambahin ngitung untung rugi bersihnya, tinggal ekspor ke Excel, masukin nambahin rumus apa dikurangi fee gitu, gampang lah, lebih enak. Kalau higher low, candle ketiga konfirmasinya higher high saja atau lihat closingnya. Kalau munculnya di tengah-tengah tren bullish ya, atau itu oh kalau higher low sih pakainya itu apa? Sorry, higher saya tadi nangkapnya inside bar. Higher low berarti saya pakai sinyalnya untuk sinyal bullish reversal. Nah, untuk dijadikan sinyal bullish reversal memang lebih enak lihat candle closing closing candle yang ketiga plus gabungan dari candle 012 tadi loh. Mirip kayak candle yang inside bar. Mana ya contohnya ya? Bentar. Hmm, hmm, hmm. Nah ini, oke. Ini candle apa namanya? Contoh contoh yang di sini ya. Nah, candle yang jadi yang bikin pola higher low, candle satu dan 2 itu kan muncul setelah ada koreksi. Kalau kayak gini aja lebih baik tunggu candle tiganya itu closing. Closingnya seperti apa? Karena di candle ke nol mana ya? Ini kan candle nol, nolnya. Nah, candle nolnya ini perlu diperhatiin kalau digabung, jadi ini candle apa namanya? Opennya di sini. Nah, mana tadi? Annotate. Opennya di Nah, kalau digabung ya, opennya di sini, kemudian sampai close di sini, kok warna biru, hitam lah. Gini, shadow bawahnya segini, shadow atasnya segini. Nah, ini candlenya masih termasuk masih indecision lah. Jadi belum ada informasi atau dari sisi psikologis belum muncul informasi yang cukup positif dari candlenya. Makanya butuh lihat closingnya di candle ketiga. Ketika candle ketiga closingnya itu begini, yang saya kasih panah dan kasih
tulisan buy, itu kan sudah berada di atas midpoint candle 0, 1, 2, ya kan? Nah, itu sudah jadi sinyal bullish reversal yang lebih bisa digunakan untuk sinyal beli yang lebih baik daripada hanya langsung nabrak ketika harga naik ke atas high candle 2 gitu. Paham, 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 paham. Mudah-mudahan mudah-mudahan nangkep maksud saya ya. Karena begini Bapak Ibu. Candle itu kan fraktal ya. Maksudnya adalah satu candle itu bisa dibentuk oleh eh, beberapa candle lain dengan time frame yang lebih kecil. Jadi satu candle gede itu kan bisa dibentuknya dari candle entah itu doji, terus candle yang kecil-kecil lain sampai muncul candle gede seperti ini misalnya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi Zoom webinar kali ini. Sudah? Sudah, saya stop recording ya. Sudah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya stop dulu recordingnya.